Oke, yang pertama dilakukan kita akan siapkan dulu untuk fillingnya, yaitu margarin kita cairkan atau butter ya, mentega boleh. Kemudian masukkan terigu, kita aduk-aduk. Selanjutnya masukkan susu cair. Di sini kita stop dulu karena saya ingin informasikan teman-teman, mohon perhatiannya karena saya ini melakukan kesalahan walaupun gak fatal ya, dengan merubah resep dari sumber resep yang saya lihat. Jadi ketika memasukkan susu cair ini dalam hitungan detik kok langsung mengental. Nih saya pikir apakah harus ditambah air, jadi kesalahan yang pertama ini malah saya tambah air lagi. Dan ketika setelah dimasukkan keju mozzarellanya, saya merasa ini kok konsistensinya terlalu pekat, lagi-lagi malah ditambah air. Akhirnya ini konsistensi saus putihnya ini malah gimana ya, malah mulur gini ya kayak karet, tapi pinggirannya ini agak encer. Jadi saya pikir ini nggak akan berhasil nih kalau kita jadikan topping atau isian di dalam roti kita, akan terlalu melober. Jadi ini saya masak terus, saya aduk-aduk terus, dan akhirnya itu sampai malah seperti ini konsistensinya. Akhirnya ini efek mulur dari mozzarellanya itu hilang sama sekali dan malah encer. Jadi saya ini tambahkan terigu supaya, maksudnya sih supaya lebih jadi kental. Nah, airnya tuh udah menyusut banget, dan setelah didinginkan, setelah dingin tuh jadi malah kayak isian flak kalau menurut saya. Oke teman-teman, ini yang terjadi pada saus putih saya. Jadi teman-teman cek aja di kolom deskripsi resep saus putihnya yang asli itu, ikuti aja resep itu dari sumber resep yang saya lihat. Selanjutnya kita buat garlic butternya. Dan kemudian dilanjutkan membuat adonan rotinya. Saya menggunakan tepung protein sedang merek segitiga biru dengan pengairan 60%. Di resep aslinya itu menggunakan 1 butir telur, karena saya sedang tidak ada telur jadi saya tambahkan susu bubuk untuk menambah kelembutan adonan rotinya. Kalau teman-teman pakai telur, tentunya jumlah airnya harus dikurangi supaya adonan tidak kelembekan. Boleh diuleni dengan tangan, tapi ini supaya cepat saya uleni menggunakan mixer, dan cukup waktu 5 menit saja. Ini sudah saya akhiri proses menguleninya. Setelah 15 menit resting time, kita masuk ke pembentukan akhir. Saat akan mengangkat ke loyang, kalau lengket bantu dengan taburan tepung.
Nah, di fase ini tuh saya lupa, jadi saya ambil lagi keju mozzarellanya karena seharusnya diberi dulu olesan garlic butter. Oke, ini udah selesai dan ini nggak akan saya fermentasi lama-lama, cuman 10 menit sepanjang waktu memanaskan oven saja. Nah, ini sudah jadi. Kalau teman-teman ingin efek kecoklatan di pinggirannya, bisa menggunakan olesan kuning telur. Adonan ini kan tanpa telur dan gulanya juga sedikit, jadi memang akan cenderung berwarna keputihan dan tidak terlalu coklat. Seperti teman-teman lihat, ini pas dipotong itu udah nggak ada efek mozzarella yang mulurnya itu ya, karena kan tadi yang kesalahan di awal yang membuat saus putihnya. Nah, tapi nggak apa-apa, itu kan hanya efek sebentar aja sebetulnya. Tapi kalau dari segi rasa, ini enak, jadi menjadi alternatif buat teman-teman itu yang udah bosen nih, yang atau lagi bosen sama roti manis. Dan ini teksturnya walaupun nggak pakai telur, ini lembut loh teman-teman. Lalu gimana nih kondisinya setelah dibesokkan? Ini adalah kondisi setelah 20 jam disimpan itu nggak terlalu rapat. Jadi cuma di piring ditutup plastik biasa dan ternyata ini masih tetap lembut ya karena ada isian si krim itu bikin roti ini awet lembutnya. Baik teman-teman, sekian dulu sharing video kali ini. Yang mau belajar beberapa materi dasar untuk membuat roti, donat, ataupun bolu bisa lihat-lihat di video saya yang lain. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.